Lantas dari mana datangnya ikhlas? Dari mana datangnya ikhlas? Mungkinkah ujug-ujug? Kalau ujug-ujug tiba-tiba ya kita tinggal menunggu? Enggak. Ikhlas itu harus diusahakan. Ya, harus diusahakan. Minimal dari kenyataan bahwa kita hanya akan bisa ikhlas kalau kita melakukan amal baik. Nah, amal baik itu kan hanya akan ada kalau kita mengusahakannya. Karena itu kalau seandainya ada orang yang nggak mau melakukan amal baik dengan alasan takut riya, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk bisa ikhlas. Kadang kan kita memilih untuk tidak melakukan amal, alasannya apa? Daripada riya. Daripada saya ke masjid dilihat orang, nanti orang itu muji saya, wah Pak sekarang sudah jadi ahli masjid. Nanti kalau saya sudah capek-capek ke masjid dipuji orang, nanti saya riya, gak ada pahalanya, mendingan gak usah ke masjid. Kalau orang gak pernah beramal, kapan dia punya kesempatan untuk ikhlas? Karena ikhlas itu hanya akan bisa kita miliki kalau kita mau mengusahakan amal saleh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana datangnya ikhlas? Ini ada kaitannya dengan amal. Jawabannya seperti yang sudah kita sampaikan adalah dari niat turun ke hati. Dari niat turun ke hati. Berarti kalau begitu yang kita orientasikan terlebih dahulu mana Bapak Ibu, niat atau hati? Niat. Iya. Karena ikhlas itu datangnya dari niat turun ke hati, berarti yang harus kita usahakan adalah niat. Sebab kalau hati sudah ada di dalam diri kita, berarti yang kita ikhtiarkan kan niatnya, isinya. Kalau kita sudah pegang piring, maka setelah itu apa yang kita lakukan? Cari nasi, betul. Sepertinya kalau sudah sore begini langsung kolek. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu sudah ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kemudian kita menurunkan sesuatu untuk masuk ke dalam hati. Dan kalau yang kita inginkan adalah ikhlas, berarti yang kita turunkan masuk ke dalam hati itu tidak ada yang lain kecuali niat. Nah, apa itu niat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bicara soal niat. Kalau kemarin kita bicara tentang keutamaan niat, iya. Sekarang kita lebih spesifik bicara tentang niat. Apa sih niat itu? Niat adalah kesengajaan diri untuk melakukan amal. Kesengajaan diri untuk melakukan amal, itu yang namanya niat. Andul qalbi lil amali. Ya, kalau kita baca literatur di kitab-kitab fikih, memang seperti inilah pengertian niat. Kesengajaan diri untuk melakukan amal. Iya. Kesengajaan diri untuk melakukan amal. Seperti kita kesini, ini menyengaja nggak Bapak Ibu? Nah, kesengajaan itu adalah niat. Iya, kesengajaan itu niat. Tapi kalau seandainya ada orang duduk di sini kemudian ditanya, Bapak, kok duduk sini? Iya, saya juga nggak tahu kenapa saya duduk di sini. Berarti tandanya dia belum niat. Itu kan berarti tandanya dia belum niat. Yang ini belum niat untuk ngaji. Kita menyengaja datang ke sini untuk apa? Untuk ngaji. Berarti kita sudah niat untuk ngaji. Tapi kalau ada orang yang duduk di sini ditanya, Bapak kok ada duduk di sini? Saya juga nggak tahu. Itu kita bisa pastikan kalau dia belum niat untuk ngaji. Itulah pengertian dari niat. Nah, termasuk kalau kita puasa malam, kita sahur, itu buat apa kita
sahur. Berarti ya, waktu kita makan sahur ada kesengajaan di dalam diri kita bahwa saya makan sahur ini untuk puasa. Hujan gerimis turun, tiba-tiba keluar, itu ada kesengajaan nggak? Ada. Nah, kesengajaan itulah yang namanya niat. Jadi niat itu tidak harus diwujudkan, saya niat keluar dari aula karena ingin mengambil zakat. Iya, tanpa dilafazkan pun kalau orang sudah bertindak dan tindakan dia itu dilakukan karena kesengajaan, itu sudah disebut sebagai niat. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang sholat nggak pakai usolli, sholatnya sah. Sah. Iya, karena memang niat itu adalah kesengajaan di dalam diri kita. Pengucapan itu untuk membantu saja memantapkan kesengajaan yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain, niat juga memiliki makna atau memiliki peran sebagai bukti akan yakinnya diri kita terhadap baik dan benarnya amal. Ya. Jadi niat yang kita sebut sebagai kesengajaan diri kita untuk melakukan sebuah amal, itu sekaligus menjadi bukti bahwa kita yakin bahwa apa yang saya lakukan ini baik, apa yang saya lakukan ini benar. Seperti gerimis turun, saya ingat jaketnya masih di motor, kemudian kita berdiri menuju ke motor. Itu kita lakukan karena kita yakin bahwa yang kita lakukan baik dan benar. Kalau yang kita lakukan itu baik dan benar, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu konsekuensi. Karena niat itu menjadi bukti, bukti yakinnya kita terhadap baik dan benarnya amal, maka hanya amal yang baik dan benar saja yang butuh niat. Hanya amal baik dan benar yang butuh niat. Ya, niat itu dihadirkan agar kita yakin bahwa apa yang saya lakukan ini benar, apa yang saya lakukan adalah baik. Kalau niat itu hanya dibutuhkan untuk melakukan amal yang baik dan benar, bagaimana dengan amal yang buruk? Amal buruk dan salah akan sah dianggap buruk dan salah mesti tanpa niat. Jadi kalau baik, benar itu harus dengan niat. Tapi kalau buruk dan salah, itu tidak usah pakai niat pun, itu sudah sah dianggap buruk dan salah. Bayangkan ada orang nyuap, kemudian setelah itu dia bilang, saya tadi ngasih uang nggak niat nyuap kok. Saya ngasih uang itu nggak niat nyuap, tapi faktanya nyuap. Betapapun dia bilang itu bukan niat suap, tetap saja itu sah dihukumi sebagai perbuatan nyuap. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu amal buruk. Nggak usah pakai niat, itu sudah sah dianggap buruk. Ya. Hal yang sama dengan menghina orang. Bapak kok tadi menghina dia? Saya tidak menghina dia kok. Saya tidak berniat menghina dia. Dia bilang saya nggak niat menghina dia loh. Kalau nggak niat menghina dia, terus niatnya apa? Ya cuma niat marah aja. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan dia kok. Terus maksudnya apa? Kalau tidak menjelek-jelekan dia, ya cuma pengen merendahkan dia aja. Kemudian
keburukan itu akan sah dianggap keburukan meskipun orang tidak pakai niat. Meskipun orang tidak pakai niat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini. Lihat tontonan sia-sia. Saya nggak niat nonton kok, tapi sebenarnya dia ada di depan nonton. Itu saja sudah sah dihukumi nonton. Betapapun dia bilang saya nggak niat nonton. Megang tangan lain jenis, saya nggak niat megang kok. Kalau nggak niat megang kan nggak dosa. Faktanya megang. Kalau faktanya megang itu tetap menjadi sebuah dosa. Tapi kalau orang melakukan sholat, dia melakukan gerakan-gerakan sholat, kemudian membaca bacaan sholat, tetapi dia tidak berniat sholat, apa itu menjadi amal kebaikan? Tidak. Tidak. Di Masjidil Haram dapat SMS, katanya sekarang lagi di Masjidil Haram ya. Saya juga lagi di Masjidil Haram nih. Oh iya, lagi apa? Saya lagi tawaf. Udah saya cari. Kita cari temen itu yang lagi tawaf. Cara nyarinya gimana? Ikut keliling. Ikut mengelilingi Ka'bah 7 kali, tapi teman nggak ketemu. Apakah kita keliling Ka'bah 7 kali itu dihukumi sebagai amal tawaf? Bukan. Kenapa? Nggak ada niatnya. Nggak pakai niat. Dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib nggak makan apa-apa, karena memang nggak ada yang dimakan. Sampai azan maghrib misalkan dia mengatakan alhamdulillah akhirnya saya hari ini puasa. Misalkan dihukumi bahwa dia telah melakukan puasa? Enggak. Kenapa? Dia enggak niat. Dia enggak makan itu karena memang enggak ada yang dimakan. Itu bedanya amal baik dan amal buruk, amal benar dengan amal salah. Kalau baik dan benar itu butuh niat, kalau salah dan buruk itu nggak usah pakai niat. Kalau sudah dilakukan itu sudah menjadi keburukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga teman-teman sekalian, dan itu menjadi penting bagi kita untuk bicara tentang niat ini. Satu hal yang kita pahami tentang niat, ternyata niat itu baru sepertiganya amal. Baru sepertiganya amal. Dan itu kalau orang hanya sekedar niat, memang tidak bisa dihukumi sebagai orang yang sudah beramal. Niat itu akan menemukan kesempurnaannya kalau kita bisa menghadirkan dua yang lainnya. Nah, dua yang lainnya itu apa? Dua yang lainnya itu adalah pertama tawakkul, dan yang kedua adalah isti'anah. Kalau niat disertai tawakkul, dalam tawakkul ada isti'anah, berarti kita sudah sempurna di dalam melakukan sebuah amal kebaikan. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah amal baik itu akan disebut kebaikan karena nanti ada amal baik yang tidak menjadi kebaikan. Ada amal baik yang tidak menjadi kebaikan, ada amal baik yang menjadi kebaikan, dan nanti ada amal baik yang menjadi keburukan. Jadi amal baik itu ada 3 macam. Ada amal baik yang menjadi keburukan, ada amal baik yang menjadi kebaikan, dan amal baik yang tidak menjadi kebaikan. Kalau tidak menjadi kebaikan, ya tidak menjadi keburukan, tapi tetap disebut sebagai amal baik. Nah, kesempurnaan sebuah amal baik yang menjadi kebaikan adalah kalau di dalam amal baik itu ada 3 nilai ini. Ada 3 kriteria ini. Ada niat, ada tawakkul, dan ada isti'anah. Nah,
Kenapa 3? Dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah ayat yang ke-5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita pahami sejenak ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada iyyaka di sini. Iyyaka di sini bicara tentang niat. Kenapa? Karena iyyaka artinya adalah hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Untuk bisa memastikan bahwa saya melakukan amal ini hanya untuk Allah, itu berarti harus pakai apa Bapak Ibu? Harus pakai niat. Harus pakai niat. Iyyaka na'budu. Jadi iyyaka di sini menyampaikan pesan kepada kita, ketika kita mau melakukan amal harus disertai dengan niat. Di mana tujuan niat adalah untuk memastikan benar tidaknya amal yang kita lakukan, untuk memastikan baik buruknya amal yang akan kita lakukan. Sebab kalau seandainya kita tahu kalau yang akan kita lakukan itu buruk, beranikah kita berniat melakukan keburukan itu? Bisakah kita mengungkapkan niat ketika mau melakukan amal buruk? Kalau iya, niatnya apa? Kalau kita mau baca Quran kan jelas ya. Saya baca Quran, niat saya biar saya dekat dengan Allah, biar saya dicintai oleh Allah, biar saya mendapatkan pahala dari Allah. Kan ada wujud niatnya, itu ada, kita bisa mengungkapkannya. Tapi kalau yang kita lakukan bukan amal baik, contoh paling mudah saja, bapak-bapak pernah lihat nonton bola? Pernah. Apa niat bapak nonton bola? Apa niatnya? Niatnya biar puas. Apakah puas itu sebuah kebaikan? Iya, harus riwayat lah. Iya, kan setiap amal harus ada niat kalau memang amal itu baik. Iya, kan sekali lagi tujuan niat adalah untuk memastikan apakah yang saya lakukan ini bernilai atau tidak bernilai. Itu penentunya ada pada niat. Maka kalau seandainya ibu nonton sinetron, niatnya apa? Niat nonton sinetron apa? Ada nggak anak muda yang nonton bola itu bilangnya begini, let's go kill the time. Ayo kita bunuh waktu. Iya, nonton bola apa? Ya, ngisi waktu aja. Ngisi waktu. Ngisi waktu dengan nonton bola. Ada hasilnya nggak? Kalau ngisi gelas dengan air susu kan ada hasilnya. Di gelas itu ada air susu. Nah, kalau ngisi waktu dengan nonton bola, apa hasilnya? Hasilnya kepuasan. Apakah kepuasan itu bagian dari kebaikan? Persisnya kalau kita kembali kepada ayat ini, kenapa iyyaka diawali iyyaka, yang artinya hanya kepadamu, yang setelah iyyaka adalah na'budu, di mana na'budu artinya apa? Kami menyembah. Berarti niat itu kita hadirkan dalam setiap amal kita.
untuk memastikan bahwa yang akan saya lakukan ini memiliki nilai tawakkul kepada Allah, memiliki nilai tawakkul, nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melakukan yang benar, melakukan yang baik, itu untuk apa lagi kalau tidak untuk menunjukkan tawakkul kita kepada Allah? Untuk apa lagi kalau tidak untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu maksud dari kita melakukan yang benar, yang baik. Jadi niat itu ya, yang di ayat ini diwujudkan dengan iyyaka, untuk memastikan bahwa setelah niat itu adalah tawakkul. Karena setelah iyyaka Allah menyebut na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Yang setelah itu ditutup dengan nasta'in. Nah, nasta'in inilah yang kemudian melengkapi niat dan tawakkul kita dengan isti'anah. Jadilah kesempurnaan amal baik itu ada pada niat, ada pada tawakkul, dan ada pada isti'anah. Nah, isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Niat kita kepada Allah, tawakkul kita kepada Allah, isti'anah kita juga kepada Allah. Kalau semua ketiga-tiganya ini kepada Allah, sempurna ibadah kita, sempurnalah amal baik kita, disebut sebagai amal baik. Yang kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah tadi, disinilah letak kesempurnaannya ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika kita sudah bisa menghadirkan, menggabungkan, memadukan antara niat, tawakkul, dan isti'anah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa yang lain, jadi dalam amal yang disebut sebagai ikhlas ya, harus ada niat, harus ada tawakkul, harus ada isti'anah. Dalam ungkapan lain, niat ini sering disebut sebagai fillah, di jalan Allah. Seseorang hanya akan sah disebut sebagai berniat ketika dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan itu betul-betul amal di jalan Allah. Karena itu tadi sudah kita katakan bahwa kalau amal itu tidak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah ada niat. Kalau amalnya tidak fillah, tidak di jalan Allah, tidak mungkin akan ada niat. Mungkinkah ada orang nyuri kemudian dia bilang, ya Allah, berikan kemudahan saya mencuri, karena niat saya mencuri biar masjid di kampung saya cepat selesai. Bisakah diterima niat seperti ini Bapak Ibu? Karena niat itu hanya akan bisa mewujud kalau amalnya adalah fillah. Yang kedua tawakkul. Nah, kalau tawakkul berarti lillahi, hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Dan kalau isti'anah itu kita wujudkan dengan billahi, dengan bantuan Allah, dengan bantuan Allah. Jadi keikhlasan itu nanti akan bisa kita peroleh manakala kita bisa menggabungkan antara billahi, lillahi, dan billahi. Ikhlas itu ketika kita yakin bahwa amal saya ini di jalan Allah, itu berarti sudah niat. Kemudian kita melakukannya lillahi, semata-mata karena Allah, semata-mata untuk Allah. Dan kemudian setelah itu billahi. Billahi itu memiliki makna saya betul-betul meyakini bahwa saya bisa melakukan amal baik ini semata-mata dengan pertolongan Allah.
Karena ada orang yang fillahinya sudah terlewat, lillahinya juga sudah bisa dia lakukan. Tetapi ketika ada yang memuji, Bapak luar biasa, Bapak di usia sesepuh ini bisa hafal Quran. Tadinya si ikhlas menghafalkan Quran itu karena Allah, tapi begitu ada yang muji, langsung terlonjak dan kemudian terucap kata-kata, iya dong, siapa dulu saya. Apakah dia sudah dianggap ikhlas? Enggak. Karena dia melupakan billahi. Andai saja dia bisa menghadirkan billahi, maka ketika dipuji orang, maka jawabannya apa Bapak Ibu? Saya bisa hafal Quran ini semuanya terjadi billahi, dengan pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami, kalau niat tadi sudah kita sampaikan, bagaimana dengan ta'awun? Ta'awun adalah cara terbaik untuk menyerahkan hati ini sepenuhnya kepada Allah. Diawali dengan niat. Niat berarti kita yakin bahwa apa yang saya lakukan ini benar, yakin bahwa apa yang saya lakukan ini baik. Kalau kita sudah niat, kan berarti sudah iyakan. Saatnya kita na'budu, bertawakul. Nah, tawakul itu memiliki makna, saya menyerahkan hati ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal baik kita itu kita lakukan sebagai salah satu cara menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu adalah kendaraan bagi kita, agar kita bisa punya kesempatan untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Dan ta'awun yang diartikan menghamba, itu artinya kita menyerahkan hati ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya. Kalau hati kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti kita akan menemukan hati kita hanya berisi hal-hal yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nanti akan kita pergunakan hanya untuk hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah pada saat kita melakukan amal ibadah itu sepenuhnya kita serahkan untuk Allah. Karena sebenarnya waktu kita melakukan ibadah itu kita sedang menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita nyuil sepersekian dari hati kita yang kemudian kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan amal baik tapi ada tujuan lain, simpati dari manusia. Saya melakukan amal baik ini sejujurnya sebenarnya karena Allah juga sih. Cuma di sisi yang lain saya ingin menarik simpati dari orang-orang yang ada di kampung ini. Berarti dia sepenuhnya nggak menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai saja kita disuruh atau kita memberikan sesuatu, tentu saja apel. Sudah kita berikan apel itu kepada seseorang, tapi kemudian kita minta izin kepada orang itu, sebentar ya Pak, saya mau minta sepertiga aja, padahal sudah dikasihkan. Tapi kemudian kita minta sepertiga. Itu kira-kira perilaku seperti ini menunjukkan perilaku yang apa Bapak Ibu? Saru, betul. Saru banget sarunya itu. Wah, mudah dikasihkan itu apel, apalagi kita memberikannya kepada orang yang terhormat. Begitu udah dikasihkan, Pak sebentar,
kelupaan saya tuh sebenarnya mau ngambil sepertiganya aja. Itu sarunya betul-betul saru yang sangat saru. Termasuk kita sudah ngasih sekian banyak apel. Pak sebentar, ini ada 3. Iya, yang sebenarnya ini saya mau kasihkan ke teman dekat saya. Sebenarnya Pak, saya ambil 3 aja. Padahal tadi udah dikasihkan. Padahal tadi sudah dikasihkan. Diminta lagi diambil meskipun cuma 3 atau mungkin cuma 1. Ini soalnya untuk teman dekat saya, Pak. Itu saru nggak? Mari kita cek sama-sama waktu kita beribadah. Ibadah itu kita niatkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada perjalanannya kemudian kita ingin mengambil bagian dari amal yang tadi sepenuhnya sudah kita berikan untuk Allah, kita berikan untuk menarik simpati orang lain, agar saya dipuji oleh orang lain. Kan berarti kita sudah mengambil sepersekian amal kita itu untuk kita berikan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak atas amal itu. Tidak berhak atas amal itu. Itu sarunya, Masya Allah, saru yang betul-betul saru. Kalau kita sudah tahu kenyataan seperti ini, mungkinkah kita masih saja berbagi amal antara sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia? Kalau masih ada, marilah kita merenung peristiwa seperti ini. Rasanya kan gak mungkin. Kalaupun terlanjur, sebenarnya sih tadi waktu mau beli, saya ingin ambil 3, iya, rencananya untuk cucu ya Bu. Iya, 3 saja nanti untuk cucu. Nah, sisanya ini akan saya berikan kepada beliau, orang yang sangat kita hormati. Tapi terlanjur semuanya udah dikasihkan. Padahal beliau orang yang sangat kita hormati. Mungkinkah kita betul-betul minta maaf? Tadi kelupaan saya. Mau ambil saya 3 orang rencananya untuk cucu. Mungkinkah kita melakukan itu di hadapan beliau? Enggak. Kita pilih beli lagi, betul nggak? Mendingan beli mungkin dan melakukan tindakan yang sungguh sangat memalukan. Iya, rasanya kita tidak mungkin melakukannya. Betapapun semisal apalnya mahal, kita pilih untuk tidak melakukannya karena ini sebuah tindakan yang sangat-sangat memalukan. Kalaupun tercela, sangat-sangat tercela, aib yang betul-betul aib. Karena itulah dengan bahasa yang sangat santun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar jangan sampai melakukan yang seperti ini. Allah ungkapkan yang dengan bahasa yang sebenarnya sangat menyentuh kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, kan diawali dengan sesuatu yang bagi kita sangat menyentuh. Siapa orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah? Semua kita ingin sekali bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan syarat yang sederhana, falyamal 'amalan shalihan. Cukuplah kita beramal baik. Dan amal baik kita adalah amal yang kita pasti mengawalinya dengan niat. Dan kemudian Allah berpesan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun dalam ibadah kepada Allah. Berarti memang kalau kita melakukan ibadah sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ingin menjadi orang yang mempermalukan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya tawabbud. Di sisi yang lain, Bapak Ibu bisa catat saja, ada di Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Di sisi yang lain, tawabbud juga merupakan cara terbaik untuk mengungkapkan cinta di hati kepada Allah. Ya, itu tawabbud. Cara terbaik
untuk mengungkapkan cinta di hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak ingin rasa cinta itu hanya dipendam. Kita ingin mengungkapkannya. Sebagaimana kita mencintai anak, rasanya kan tidak mungkin hanya kita pendam, kita ungkapkan dengan bahasa, kita ungkapkan dengan ekspresi. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan amat sangat mencintai Allah. Dan cara terbaik untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita beribadah. Tidak cukup hanya sekedar tulisan, meskipun itu juga bisa membantu. Ada mahasiswa, ada tulisannya di kamarnya, I love you Allah, tapi tahajud nggak pernah, baca Quran malas. Bukan itu cara kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ungkapkan dengan tawabbud, penghambaan yang kita hanya serahkan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawabbud. Nah, terakhir adalah nasta'in, yang artinya adalah isti'anah. Setelah kita sudah tawabbud, kita sempurnakan tawabbud kita itu dengan isti'anah. Apa itu isti'anah? Ini pengertian isti'anah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, menjadikan semua amal baik kita, beribadah, amal salih, sebagai wujud permohonan kita agar bisa terus beribadah dan beramal kepada Allah. Ya, itu yang kita lakukan pada saat kita sholat. Itu sebenarnya sama dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seselesainya sholat ini, izinkan saya terus melakukan amal-amal baik ya Allah. Itu pengertian na'budu dan nasta'in. Ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong hamba-hambanya yang memang pantas untuk ditolong. Dan salah satu cara agar kita termasuk orang yang pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita beribadah. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau boleh kita katakan, kita bisa beribadah itu mungkin gak tanpa pertolongan Allah? Sebenarnya tidak mungkin. Sebenarnya tidak mungkin. Karena itu kita beribadah biar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah biar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita beribadah itu ada hal-hal yang kita bisa melakukannya, tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam ibadah ada hal-hal yang kita mampu melakukannya, tetapi ada hal-hal di dalam ibadah itu yang kita tidak mampu untuk melakukannya tanpa pertolongan Allah. Apa contohnya? Salat. Kalau berdiri kemudian baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, itu kita bisa melakukannya nggak Bapak Ibu? Bisa. Seberapapun kita malas, dalam keadaan malas, mungkinkah kita masih bisa berdiri? Masih. Masih bisa ruku? Masih. Dan itu malas sebenarnya bukan alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Tetapi ada satu hal yang jangankan waktu malas, waktu nggak malas juga kita nggak bisa melakukannya. Apa itu? Khusyuk. Ya. Bisakah kita khusyuk? Dari yang sudah-sudah kan ternyata nggak pernah sukses ya. Nggak pernah sukses. Berusaha khusyuk, udah dapat nih ilmunya, ilmu khusyuk. Allahu Akbar, udah masuk sholat kan. Nah, kemudian mengingat-ingat pelajaran tentang khusyuk sesuai dengan pelajaran yang saya peroleh dari guru saya tentang khusyuk. Saya harus begini. Pada saat itu dia membayangkan gurunya
Wah, guru saya yang satu itu menanamkan nilai tentang khusyuk itu betul-betul luar biasa. Saya masih ingat betul bagaimana gaya beliau menanamkan kepada saya untuk bisa khusyuk. Sampai Imam Waladhdallin dia tidak sadar. Alih-alih pengen khusyuk malah jadi nggak khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada kesimpulan bahwa khusyuk itu memang nggak bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu waktu kita sholat, tujuan kita apa? Tujuannya adalah saya melakukan apa yang bisa saya lakukan agar Allah melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Karena bagaimana mungkin Allah memberikan kepada kita karunia khusyuk kalau sholat aja enggak? Maka pada saat kita takbir Allahu Akbar, kita takbir tidak semata-mata menggugurkan kewajiban. Inilah cara saya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melakukan untuk saya apa yang saya tidak bisa melakukannya. Termasuk yang kadang kita sulit untuk melakukannya apa Bapak Ibu? Ikhlas. Ya, betapapun kita ingin ikhlas, kadang riya itu muncul dalam rupa yang lain yang tanpa sadar kemudian kita sudah hanyut ya, dalam aliran riya, lupa dengan nilai-nilai keikhlasan. Nah, karena itulah kita beribadah tidak semata-mata menggugurkan kewajiban. Toh ibadah ini diwajibkan karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyemangati saya untuk mau melakukan amal yang bisa saya lakukan agar Allah mau melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kan pengertian ikhtiar begitu. Pengertian ikhtiar begitu. Karena itu kalau kita mohon kepada Allah, mohonlah sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya. Kalau yang kita bisa melakukannya sebenarnya itu tergantung kita mau melakukan atau enggak. Ada pegawai minta kepada Allah, ya Allah naikkan pangkat saya. Pangkat naik itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pegawai enggak? Bisa kalau dia mau. Iya, karena itu tugas kita sebenarnya adalah melakukan yang memang kita mampu melakukannya, agar Allah melakukan apa yang kita tidak mampu melakukannya. Yang kita sendiri kadang tidak tahu apa ya yang saya nggak mampu. Ya, karena memang sedemikian sangat terbatasnya kita. Allah tahu apa yang itu dibutuhkan oleh kita dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Itu yang nanti Allah akan berikan kepada kita kalau kita mau na'budu. Dan dalam na'budu itu ada nasta'in. Jadi ta'abbud kita adalah isti'anah kita. Kita tidak memisahkan antara ta'abbud dengan nasta'in. Ta'abbud kita adalah nasta'innya kita, dan nasta'innya kita adalah agar kita bisa ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejujurnya kita bisa nggak seperti ini Bapak Ibu? Kadang kan masih banyak pertimbangan, nanti dikira sok soleh, sok alim. Di sini kita betul-betul butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari 4 hal ini. Ya, 4 hal itu adalah niat, tawakkul, isti'anah, dan Allah. Inilah lingkaran kehidupan kita, dan lingkaran ini nanti akan berputar sedemikian rupa sampai kemudian kita tidak bisa membedakan lagi antara niat, tawakkul, dan isti'anah. Kenapa? Karena semuanya sudah total untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berniat, setelah niat insya Allah kita akan tawakkul, dan tawakkul kita adalah isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah, mudah nggak bagi kita untuk berniat melakukan tawakkul lagi? Bisa. Begitu tawakkul, kita isti'anah, kita ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada akhirnya betul-betul ini berputar. Awalnya mungkin putarannya pelan, tapi tambah lama, tambah cepat, semakin cepat, dan pada akhirnya lebih cepat lagi, bahkan sangat cepat.
Di situ perputarannya begitu sangat cepat antara niat, tawakkul, isti'anah yang semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita sepenuhnya adalah tawakkul kita kepada Allah, dan tawakkul kita sepenuhnya adalah isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah setelah itu Allah menolong lagi saya, maka pertolongan itu saya gunakan untuk membangun niat baru bertawakkul kepada Allah, agar saya ditolong oleh Allah terus menerus, tidak pernah henti sampai ajal datang merenggut kita. Dan inilah hakikat ikhlas yang sesungguhnya. Orang-orang yang siklusnya sudah seperti ini, setan, iblis mau mendekat itu takut. Soalnya nanti keserempet mesti mental, nggak bisa masuk. Allah demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada tanggapan satu atau dua dari Bapak Ibu, saya persilakan.